Back with me, Ridho Bilhak. Dan sudah lama kita tidak membuat video. Kali ini kita akan buat video lagi. So sorry buat waktu yang agak jeda agak lama ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman bisa terus dapat update dari video-video yang kita buat. Dan hari ini kita akan buat beberapa percobaan. Ada beberapa pertanyaan yang datang ke gue yang bertanya, lebih baik kita pakai kokopit, pakai tanah, atau pakai rock wool. Pertanyaannya buat apa dulu? Tapi yang buat hari ini adalah akan kita fokus kepada yang lebih singkat dulu, yaitu microgreens. Lebih baik microgreens itu pakai kokopit kah, pakai tanah kah, atau pakai rock wool kah? Rock wool. Pada dasarnya, balik lagi, microgreen sebenarnya adalah memanfaatkan nutrisi yang terkandung dalam benihnya sendiri. Jadi dia itu benar-benar yang substansinya adalah sebaiknya jangan dikasih pupuk tambahan, jangan dikasih apa-apa, biarkan mereka tumbuh apa adanya dan kita manfaatkan dengan cepat. Itu. Jadi kalau teman-teman pakai rock wool pun, pakai kokopit pun, atau pakai tanah, sebaiknya tidak ditambahkan pupuk tambahan. Biarkan dia tumbuh seperti apa adanya dengan kekuatan benihnya dan lain-lain. Dan siapa lo? Oke, kita punya di sini ada 3 media tanam. Yang pertama adalah rock wool. Rock wool ini merupakan hasil dari pengambilan serat-serat dari batuan apa gue lupa, nanti gue cari. Dan ada kokopit ini dari serabut kelapa, dan ini ada campuran media 4 atau 3 Cak? 3, media 3 berarti ada pupuk kandangnya, ada tanahnya, ada sekamnya, ada sekam basahnya. Oke. Dan kalau saya menggunakan di sini wadah plastik yang tidak berlubang karena tujuannya untuk menanam di daerah-daerah dalam rumah, di pekarangan, bukan pekarangan, lebih ke tempat pintu masuk rumah itu apa namanya ya? Teras. Oke, lupakan. Dan kita perlu gunain tutup satu ini untuk yang si rock wool-nya. Kali ini kita akan menggunakan benih kangkung yang paling gampang, paling mudah, dan bisa dibilang semua orang pasti bisa numbuhinnya. Dan perlu diketahui bahwa kangkung microgreens ini banyak digunain banget di Jepang. Jadi kalau orang Jepang, banyak mereka tumbuhin kangkung itu nggak sebagai tanaman dewasa, tapi mereka numbuhinnya itu sebagai tanaman kecil, lalu dijadiin garnish tambahan untuk platingan makanan mereka yang utama. Banyak di Jepang gitu. Perbedaan nanamnya adalah kita nanam seperti biasa untuk rock wool dan tanah, untuk tanah dan kokopit. Tapi kalau untuk rock wool kita perlu potong dulu dan kita tabur tetap di atasnya. Oke, let's dig in. Dan kita udah melakukan penanaman di 3 media berbeda, di tanah, rock wool, dan juga kokopit. Kita lihat dalam waktu 10 hari ke depan bagaimana hasilnya, siapa yang lebih baik dan lebih bagus. Dan silakan lihat video prosesnya berikut ini. Kita sekarang udah nyampe hari ke-8. Kita start 26, terus 27, 28, 29, 30, 31, 1, dan sekarang tanggal 2. Ini adalah 8 hari microgreens dari kangkung. Kita bandingin 3 hal: rock wool, kokopit, dan tanah. Sekarang kita bisa lihat bedanya. Rock wool paling pendek, rock wool paling pendek, lalu keduanya kokopit, terakhirnya tanah yang paling sehat ya, menurut kasat mata kita. Tapi tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Contohnya, kenapa kita milih rock wool? Kita sabut ya sekarang. Darang. Rock wool itu sangat mudah untuk dipanennya dan sangat hygiene. Dan kenapa dia lebih pendek sebenarnya? Ya memang karena di rock wool tidak ada nutrisi yang tersedia, kecuali kita tambahin AB mixnya atau apapun. Jadi kalau yang mau lebih bersih banget, yang simple, yang nggak mau kotor-kotoran banget, bisa gunain rock wool.
Nah ini tinggal dipotong sat, tidak akan ada yang terbawa dari bawahnya ya kayak tanah atau kokopit. Oke, tapi memang tingginya tidak sesehat tanah maupun kokopit karena kokopit dan tanah sudah punya nutrisi yang tersimpan di dalamnya. Dan ini adalah kokopit. Yang kedua, kokopit kita tidak sekaya tanah untuk nutrisinya, tapi juga tidak sebersih rockwool untuk maintenance-nya. Masih ada pemotornya nih, masih bisa dilihat nih. Kayak gini nih ada rockwool yang terangkat. Ingat kokopit yang terangkat. Kokopit ini dari sabut kelapa. Jadi sebenarnya sih kalau agak kemakan dikit-dikit ya gimana lah biasa. Nah, ini yang dari rockwool kita kan. Dari kokopit. Dari kokopit. Sorry. Dari kokopit. Nah, yang terakhir adalah dari tanah. Sedikit lebih kotor karena dari tanah, tapi sebenarnya kalau kita motongnya bagus juga bisa langsung dimakan. Dan nutrisi dari tanah ini lebih lengkap pastinya, ada makro ada mikronutriennya, tidak seperti yang dari rockwool dan tidak semiskin yang ada di kokopit. Jadi tanah itu lebih tumbuhnya akan lebih sehat. Dilihat dari warna hijaunya juga, warna hijaunya lebih sempurna dibanding yang ada di kokopit. Tapi yang terpenting lagi, ini kembali ke kamu semua. Kamu pengen menggunakannya seperti apa? Mau yang lebih hygiene atau yang mau lebih organic way atau misalnya go organic? Kalian bisa memilihnya dengan cara-cara. Nah, dari kemudahan dapatnya, tentu lebih gampang mendapatkan tanah. Lalu kedua, rockwool dan kokopit ya 11-12 sekarang sudah banyak e-commerce di mana-mana yang ngejual rockwool dan kokopit yang murah juga. Lalu kalau dari segi hygiene-nya, sebenarnya hygiene untuk nanamnya hygiene semua. Tapi kalau kita pakai sumber tanah yang dekat dengan polusi, air polusi, itu polutannya juga bisa masuk ke dalam tanahnya. Jadi agak sedikit berbahaya. Tapi kalau kita yakin sama sumber tanahnya, tanah merupakan media tanam yang paling kaya nutrisi. So, pilih tanah. Tapi kalau misalnya mau ngomong masalah hygiene, tapi mau ada nutrisinya juga, nanamnya nggak mau terlalu kotor, pakai kokopit. Kokopit udah ada nutrisinya dari serabut kelapa. Gimana pun juga serabut kelapa adalah bahan organik. Jadi dia ada pendukungnya dari penumbuh si microgreens ini. Dan terakhir adalah rockwool. Rockwool adalah konsep microgreens yang umumnya memang memanfaatkan tenaga dari si biji itu sendiri. Ini cangkang cotyledonnya ya. Jadi dia tumbuh dengan tenaganya itu sendiri, ditambah tenaga nutrisi yang ada dari air yang digunakan untuk menyiram media tanamnya. Lalu kalau ngomongin masalah biar hygiene di dapur, dipanennya gampang dan istilahnya lebih ringkas, ya tentu pakai rockwool. Kalau pakai kokopit sama tanah, tentu ada kotornya harus dicuci lagi. Pada dasarnya kalau kita cuci semuanya bagus untuk dimakan. Tapi kalau ditanya pada diriku, apa yang lebih aku suka untuk nanam, aku akan lebih suka menggunakan kokopit. Karena masih ada taste alamnya dan juga masih ada nutrisi yang tersisa di kokopitnya karena dia dari bahan organik itu sendiri. So, buat kalian silakan tentukan kalian ingin menanam dengan apa. Tergantung dengan minat kalian dan tergantung juga kalian menanam untuk apa. Yang jelas semuanya ada plus minusnya dan yang penting satu hal, jangan lupa mencoba dan keep urban farming. Bye.